Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi teman-teman. Selamat berjumpa kembali, datang kembali di YouTube channel saya Aquaturis. Nah, kali ini teman-teman saya akan sharing belajar bersama tentang pengalaman saya dengan akuarium saya ini. Dan seperti saya sudah pernah sharing sebelumnya nih, akuarium saya adalah akuarium keempat saya dalam tahun 2021 yang lalu. Nah, alat berikut ini yang akan saya sharing ke teman-teman adalah, kebetulan ini saya baru beli dan saya baru install sekitar 4 hari atau 5 hari. Nah, namanya Wave Maker. Kebetulan sekarang ini yang saya beli ini adalah merek Sakai Pro dengan kode AA400 atau dibilang juga ya boleh dibilang AA400 ya. So di harga di sini di online juga sudah cek berkisaran antara 100 sampai 150.000. Nah, sekali lagi teman-teman, saya tidak akan berhenti untuk sharing untuk ya mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik, edukasi yang positif buat kita semua. Nah, apa sih gunanya Wave Maker ini? Nah, kadang-kadang ada di beberapa berita, di beberapa review juga tidak perlu sih sebenarnya pakai Wave Maker. Nah, tapi setelah saya pelajari lagi lebih dalam, saya pergunakan, ternyata efek baiknya itu ada dan banyak. Nah, kalau boleh saya sharing dari beberapa hal yang saya dapat adalah gunanya Wave Maker ini adalah yang namanya juga Wave Maker ya, pembuat ombak atau pembuat arus. Nah, idealnya adalah, pertama adalah kalau saya lihat dari akuarium saya ini, salah satu kegunaan Wave Maker ini adalah memperlancar, memperbaik ya, mudah sirkulasi ya, sirkulasi air. Nah, kalau teman-teman lihat di akuarium saya ini, dulunya saya cuma tidak ada Wave Maker, ini baru saya install. Saya hanya mengharapkan tekanan arus yang ada itu dari pompa yang dari subfilter saya di bawah akuarium ini. Nah, apa yang terjadi, salah satu efek yang berubah sangat drastis itu adalah kotoran ikan. Nanti akan saya tunjukkan videonya, perubahannya setelah saya memakai Wave Maker. Nah, karena arusnya lebih kencang, perputaran airnya lebih bagus, sehingga dari sini sampai ke belakang ini bersih. Nah, jadi kotoran ikan itu mengumpul di pojok belakang sana, dan di sana itu kemudian tempat saluran pompa air saya keluar untuk ke filter. Jadi kotorannya ikut sebagian. Ya, kita tidak bisa 100% kotoran itu akan tersedot ya sama pompa, sama pembuangan kita. Tetapi setelah saya 4 hari saya pakai ini, efeknya itu luar biasa. Sebelumnya tuh setiap hari sampai 2 hari sekali saya pasti akan membuang kotorannya menggunakan sand cleaner ya yang saya punya. Nah, di slide video saya berikut ini akan saya tunjukkan sama teman-teman berapa efektif sih memakai Wave Maker untuk kebersihan dasar dasar akuarium kita dibandingkan dengan tidak memakai Wave Maker. Nah, nanti videonya akan saya share setelah ini. Nah, selain dari itu, sirkulasi air saya membaik, dan yang bisa saya lihat lagi, ketika saya memakai Wave Maker, selain sirkulasi membaik, kotoran juga terbuang semua ke belakang, ke pojok di mana pompa saya ada. Ikan-ikan saya di sini pun terlihat lebih energik ya, lebih berenergi, karena ada sirkulasi arus, ada air yang berputar, mungkin seperti di
keadaan alami di alamnya mereka gitu. Nah, tetapi buat rekan-rekan mungkin pemula atau rekan-rekan yang sudah hobi dengan ini, nah wave maker itu banyak. Nah, kalau ini kan kebetulan AA400, di situ tertulis tipe-tipenya, seri-serinya. Nah, di sini jangan lupa, di sini selalu ada tertulis berapa sih outputnya. Jadi output di sini adalah 2 kali 5.000 liter per hours. Nah, setelah saya konsultasi dengan rekan saya yang di toko saya beli ini, jangan malu untuk kita bertanya. Akuarium saya ini panjangnya 2 meter 60 kali 60. Oke, kalau 60 kali 60 cukup dengan tipe ini dan dengan ukuran yang sudah ada di sini. Jadi jangan salah beli teman-teman. Wave maker banyak, jenisnya banyak, mereknya banyak. Yang penting adalah kapasitas ukuran atau ukuran akuarium kita dengan perputaran air ini. Jangan sampai akuarium kita besar tapi kapasitas wave makernya kecil, jadi tidak membuat arus yang sesuai atau gelombang yang sesuai atau sirkulasi yang sesuai dengan ukuran atau kapasitas dari akuarium kita sendiri. Nah, kalau akuarium kita kecil, misalnya ukuran 1 meter atau 80, 90 atau 1 meter ke bawah, pakai wave maker yang tipe saya ini merek Sake Pro ini dengan kapasitas dan tipe ini itu terlalu kencang katanya, sehingga akan lebih banyak menimbulkan serbu-serbu berterbangan dari dasar atau dari kotoran ikan itu tersebut. Nah, saya hanya fokus efek bagus dari pemakaian wave maker ini adalah kotoran-kotoran ikan itu lebih terbuang, lebih terbawa arus ke tempat di mana sepertinya pompa atau penyedot saya itu, pembuangan saya itu ada. Nah, jadi saya pakai satu aja di belakang situ, nanti saya tunjukkan ke video. Jadi airnya searah ya dengan output air saya dari pompa sambil saya di bawah dengan wave maker yang saya pasang juga di sana, sehingga air itu ke sana memutar. Nah, kalau lihat di bawah ini, kalau dengan jelas nanti saya tunjukin, semua kotoran-kotorannya itu mengarah ke sana. Jadi kumpulnya di sana. Nah, kalaupun kita harus membersihkan, kita nggak membersihkan kotoran ikan di semua tempat akuarium, jadi kita hanya membersihkan di sana karena sudah terbawa arus dengan cukup, kapasitas yang baik sampai di sana. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa sharing kali ini. Nanti saya akan setelah ini akan saya tunjukkan video perubahan saya sebelum saya memakai wave maker dan setelah saya memakai wave maker ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah video di mana saya belum menggunakan wave maker. Jadi tekanan air itu hanya datang dari pompa atau output saya dari filter di bawah. Nah, berikut saya akan tunjukkan kurangnya arus sehingga sebelum saya memakai wave maker akan kelihatan sekali kotoran ikan itu sangat lambat atau boleh dibilang tidak bergerak. Nah, itu ada beberapa kotoran ikan sangat lambat sekali. Itu artinya sirkulasi atau arusnya kurang kencang atau kurang deras. Nah, sehingga kotoran ikan itu berkumpul di sini. Nah, tidak tersedot oleh pembuangan saya yang ada di pojok sana. Nah, jadi ini sebelum saya menggunakan wave maker begini nih kotoran ikannya. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan, sekarang saya akan tunjukkan dasar atau bagian bawah akuarium di dalam akuarium saya setelah 4 hari kurang lebih saya memakai
wave maker dan belum saya bersihkan. Ini bagian di sini pasti akan lebih bersih karena seperti penjelasan sebelumnya, arus ikan membawa ke arah sana. Maksud saya arus air wave maker yang saya bikin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat cukup bersih ya. Nah, ini contohnya ada kotoran. Nah, itu karena setelah saya pakai wave maker itu perlahan-perlahan, nah kotoran ikan ini akan bergerak ke belakang. Nah, lama-lama ini ada beberapa kotoran juga. Nah, biasanya sebelum saya pakai wave maker, di sini banyak sekali, di sudut ini banyak sekali kotoran ikan. Nah, di sana itu adalah saluran pembuangan saya. Nah, dari saluran pembuangan itulah yang nanti keluar. Biasanya di situ juga banyak berkumpul kotoran ikan. Nah, di sini kalau kita lihat ini beberapa ada kotoran ikan, tapi tidak sebanyak sebelumnya sebelum saya memakai wave maker. Nah, ini wave maker yang saya pasang. Nah, di atas itu, di atas wave maker, kebetulan ada kura-kura saya itu, output air saya dari sump filter, dan karena sebelumnya kurang kuat, jadi saya tambah dengan wave maker. Nah, di wave maker ini, jadi wave maker ini akan membuat arus atau gelombang ke sana atas, dan itu dari sana akan memutar lagi. Nah, balik pelan-pelan akan lama-lama ngumpul di sini. Nah, dari pojok sini akan ditekan lagi oleh air karena mentok ke sana, dan si sana akan tersedot oleh saluran pembuangan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini yang tadi, nah pelan-pelan masih tetap bergerak ke arah belakang, nanti lama-lama akan sampai ke sana. Nah, itu aja yang bisa saya sharing saat ini. Cukup efektif wave makernya, dan secara keindahan juga kita bisa lihat di atas akuarium saya seperti arus alami di sungai itu gimana. Kalau sebelumnya tidak bergerak seperti itu. Dan satu hal lagi, waktu kita memberi makan ya, ikan itu lebih agresif mengambil makanannya, karena saya biasanya taruh di dekat wave maker, nah terus dibawa arus ke sebelah kanan atau kiri sini. Nah, itu teman-teman salah satunya. Kalau teman-teman lihat sudah 4 hari ini, tapi kotoran ikannya tidak begitu banyak ya. Paling ya pasti akan ada yang sangkut di dalam batu, tapi dibandingkan sebelum saya memakai wave maker atau penambah pembuat arus atau gelombang atau ombak, ini jauh lebih baik. Nah, teman-teman, itu tadi video saya kali ini yang sama-sama kita belajar apa sih kegunaan atau manfaat wave maker di akuarium atau di tank kita. Sudah saya jelaskan cukup detail. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi, jadi pelajaran buat kita, terutama rekan-rekan yang satu hobi. Nah, rekan-rekan, mulai dari sekarang, video ini maksud saya sampai video berikutnya, saya akan tetap bersemangat, saya akan tetap berbagi dengan teman-teman. Selain saya berbagi tentang akuarium atau kehidupan ikan atau yang berhubungan dengan itu, saya akan selipkan quote-quote atau pesan-pesan singkat yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk kali ini saya akan sharing sama teman-teman. Minggu lalu saya diundang oleh salah satu universitas di Palembang ini, dan saya lagi bekerja di Palembang. Saya diundang untuk mengisi kuliah umum di sana. Nah, pada saat sesi tanya jawab, ada salah satu mahasiswa, menurut saya cukup
cukup bijak, cukup menarik mahasiswa ini. Nah, dia bertanya kepada saya, "Pak, apa sih kiat-kiat atau salah satu kiat Bapak sehingga Bapak sukses menjadi leader atau menjadi pemimpin seperti sekarang ini?" Nah, pada saat itu saya langsung spontan menjawab dengan apa yang saya alami. Jadi ini perlu saya sharingkan mungkin sama teman-teman, untuk menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang sukses. Saya menjawab pertanyaan mahasiswa ini. Saya bilang ke beliau adalah, "Dek, setelah selesai kuliah, memasuki dunia kerja, jadilah bawahan yang baik dan sukses." Kenapa saya bilang begitu? Bahwa ketika nanti kamu jadi atasan, kamu jadi pemimpin, saya garanti kamu pasti akan baik dan sukses juga. Karena pertama, kita sudah tahu bawahan itu supaya sukses, supaya baik melakukan apa dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita tidak mudah dibohongi oleh bawahan kita ketika kita sudah menjadi leader nanti. Nah, itu aja yang perlu saya sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih. Salam satu hobi.